Ya, baiklah pemirsa Pal TV, saat ini kita sudah terhubung bersama Kabak Ops Polrestabes Palembang, yakni Kompol Musa Jedi Permana, untuk membahas terkait pengamanan pada malam Tahun Baru. Selamat siang, Kompol Musa. Selamat siang, Mbak. Ya, baik, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah masih sehat-sehat. Baik, sehat dan Gimana, Mbak? tentunya semangat ya, Pak ya. Sepertinya ini sedang dalam Ya. perjalanan ini, Pak. Mohon maaf atas mengganggu waktunya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, Kompol Musa, bisa dijelaskan ini bagaimana gambaran umum rencana pengamanan malam Tahun Baru di wilayah Kota Palembang? Silakan. Baik, sedikit menjelaskan untuk rencana pengamanan dan pelayanan ya. Bentuknya adalah pengamanan dan pelayanan. Pelayanan bentuknya adalah pelayanan ada publik ya, di tempat-tempat keramaian, apapun itu yang membutuhkan bantuan polisi kita siap dalam rangka tahun baru ini. Gambarannya untuk jumlah personilnya yang akan kita tempatkan itu ada 461 khusus untuk yang tahun baru. Kemudian kita juga ada 263 yang akan menjalankan di beberapa titik-titik pusat pembelanjaan, kemudian di titik-titik persimpangan jalan ya yang tingkat kepadatan kendaraannya tinggi. Jadi untuk tahun baru skemanya seperti itu untuk pelibatan kekuatan jumlah personilnya. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas, mohon maaf kepada masyarakat Kota Palembang, mungkin atas ketidaknyamanannya. Mungkin kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas itu terkait di jembatan Ampera yang akan kita tutup selama 3 jam dari 22 sampai 01.00. Demikian Mbak, kira-kira Mbak. Oke, baik, Pak. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan ada beberapa jumlah personil yang diturunkan. Bisa dijelaskan, Pak, ini bagaimana polanya dan juga beberapa titik pos pengamanan atau penjagaan sudah disiapkan juga? Oh ya Mbak, jelas kami siapkan untuk polanya, yaitu satu adalah sifatnya penampakan ya. Jadi yang berpakaian dinas akan ada di lokasi-lokasi seperti kita ambil dulu Jaga Baring, kemudian di atas jembatan Ampera, kemudian di Bundaran Air Mancur Masjid Agung, kemudian di Kambang Iwa, lalu di Simpang 5 DPRD, kemudian Labidaro, Simpang 4 Caritas. Kemudian untuk arah ke Pusri, kita ambil titiknya itu di PTC. Jadi untuk yang berseragam melaksanakan kegiatan preventif. Nanti juga akan ada yang melaksanakan pemberitahuan, sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk parkir R4-nya di tempat-tempat yang telah disediakan untuk kantong parkirnya. Ya, kantong parkirnya diantaranya di tempat-tempat yang memiliki tiketing. Itu kemudian untuk nanti yang menyampaikan himbauan terkait dengan masalah kembang api. Seperti kita ketahui bahwa saat ini saudara-saudara kita baik di Aceh, di Sumut, dan di Sumbar sedang mengalami bencana. Mari kita tunjukkan empati kita bersama untuk tidak terlalu euforia pada saat perayaan malam Tahun Baru. Kemudian kita juga menempatkan sebanyak 137 untuk yang berpakaian preman. Ya, jadi nanti apabila membutuhkan atau menjadi korban tidak pidana, silahkan nanti dilaporkan kepada petugas yang ada yang terdekat maupun ke 110. Sehingga nanti untuk personel kami yang dari Gakum yang 137 personel yang menggunakan pakaian preman bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Yaitu tindakan terkait dengan tindakan hukum ya. Begitu Mbak. Oke, baik, Pak. Nah, kalau untuk malam pergantian tahun baru ini tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat datang atau ramai mengunjungi suatu tempat. Nah, ini adakah tindakan atau antisipasi dari Polrestabes Palembang sendiri ini untuk menindaklanjuti misalkan ada tindakan-tindakan negatif seperti tawuran dan juga lainnya, ini antisipasinya bagaimana ini, Pak? Ya, untuk antisipasinya tadi Mbak, yang beberapa kita sudah menempatkan personil yang sudah kita evaluasi di mana titik-titik yang tadi sering terjadi tawuran, kemudian titik-titik di mana yang sering terjadi tindak pidana. Di situ sudah kita tempatkan personilnya.
Dan kita juga sudah menyiapkan operator 110 apabila nanti dari masyarakat mengalami sebagai korban dari tindak pidana. Nah, untuk pergerakan dari personil kami sendiri juga akan melaksanakan patroli keliling dan juga himbauan secara lisan dengan menggunakan pengeras suara di titik-titik tersebut. Apabila ada keramaian selagi dia positif, kita tidak permasalahkan. Tapi apabila sudah mengarah kepada tindak pidana atau gangguan Kamtibmas, maka kita akan melaksanakan tindakan. Begitu, Pak. Oke, baik. Berarti nanti akan dilakukan sosialisasi secara keliling ya, Pak ya. Nah, lalu bagaimana ya Pak rencana pengaturan arus lalu lintas sendiri di wilayah Kota Palembang saat malam Tahun Baru? Tadi sudah Bapak jelaskan bahwasannya nanti akan ada rekayasa lalu lintas. Lalu jalur mana alternatif yang bisa dapat digunakan oleh masyarakat Kota Palembang untuk dilalui ini, Pak? Silakan. Baik, untuk alternatif ketika penutupan, nanti yang digunakan adalah penutupan jembatan Ampera. Alternatif yang digunakan adalah musim 4 dan musim 6. Ya, digunakan untuk lalu lalang selama 3 jam tersebut. Nanti di situ akan ada personil kami yang akan menghimbau untuk tidak ada kerumunan di musim 4 dan musim 6. Sehingga di situ dikhususkan untuk perjalanan transportasi dari R2 maupun R4 gitu, Mbak. Kemudian nanti belokannya itu nanti dibelokkan ke area Kambang Iwak maupun diputarkan di melalui Masjid Agung. Nah, untuk melewati penyeberangan itu digunakan untuk musim 4 dan musim 6, demikian. Oke, baik. Nah, tadi untuk rencana penutupan jembatan Ampera sendiri dilakukan selama 3 jam. Itu benar ya, Pak ya? Dari pukul 22 sampai dengan pukul 1 malam ya, Pak ya? Iya, betul. Namun demikian, kita akan melihat lalu lintasnya, Mbak. Apabila nanti di pukul 22 masih terlihat landai, maka kita akan persilahkan. Kita untuk penutupan itu bertujuan untuk tidak terjadi penumpukan di atas jembatan Ampera. Oke, baik. Lalu ini terkait koordinasi, ini bagaimana Pak terkait koordinasi dari Polrestabes Palembang dengan instansi lainnya itu bagaimana? Baik, untuk kami tentunya tidak berdiri sendiri. Kami sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota terkait dengan pelibatan kekuatan, dan kita juga dibantu oleh rekan kami dari TNI juga ya. Itu ada di Sub, ada kemudian dari Satpol PP juga akan membantu kita. Untuk masalah rekayasa lalu lintas kita sudah bicarakan dan kita sudah dibantu juga untuk alat-alatnya, pirantinya yang akan kita gunakan seperti separator, kemudian lampu penerangan penunjuk arah maupun pengeras suara yang akan mengarahkan bagi masyarakat yang akan melintas di jembatan Ampera ketika kita tutup. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tentunya ini banyak sekali koordinasi dengan instansi terkait yang akan membantu penerapan dan juga keamanan pada saat tahun baru nanti ya Pak ya. Dan terakhir Pak, bisa Ya, betul. diberikan closing statement-nya ini bagaimana harapan dan juga himbauan kepada masyarakat agar perayaan malam tahun baru ini dapat berjalan aman, tertib dan juga lancar. Silakan. Nah, jadi marilah kita bersama-sama yang pertama menunjukkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumbar dan Sumut. Marilah kita tidak merayakan secara euforia, menyalakan kembang api berlebihan atau mewarnai perayaan tahun baru dengan kegiatan negatif seperti balap liar, tawuran ya. Kemudian tolong kita bersama-sama untuk di tahun baru ini kita giatkan untuk doa bersama agar Indonesia ini ataupun saudara-saudara kita yang mengalami musibah cepat terselesaikan. Kemudian untuk himbauan Kamtibmasnya, Mbak, untuk yang merayakan nanti untuk R2 dan R4 tolong menempati parkiran yang sudah disediakan. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih ini Kompol Musajedi Permana selaku Kabak Ops Polrestabes Palembang yang telah memberikan waktunya untuk bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan juga bersama ini agar perayaan malam tahun baru 2026 nanti berjalan dengan tertib dan nyaman ini tentunya. Sekali lagi terima kasih Kompol Musa atas waktunya, selamat beraktivitas kembali.